Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas suatu topik dalam manajemen tentang pembuatan keputusan dan konsep dasar pengambilan keputusan. Ya, ini topik pembahasannya. Yang pertama, pengertian pengambilan keputusan, kemudian gaya pembuatan keputusan, yang ketiga, tipe keputusan manajerial, yang keempat, model pengambilan keputusan, yang kelima, metode pengambilan keputusan, yang keenam, proses pembuatan keputusan, dan yang terakhir, pengambilan keputusan bersama kelompok dan keputusan sendiri. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan memilih dua alternatif atau lebih untuk melakukan tindakan tertentu, baik secara pribadi atau kelompok. Dalam konteks manajemen, Sutisna mengemukakan bahwa suatu keputusan merupakan proses memilih tindakan tertentu di antara alternatif-alternatif yang memungkinkan. Sedangkan menurut Drummond, pengambilan keputusan adalah usaha penciptaan kejadian dan pembentukan masa depan. Yang selanjutnya adalah gaya pembuatan keputusan. Manajer memiliki beberapa gaya dalam pengambilan keputusan. Nah, gaya pengambilan keputusan sendiri biasanya dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan, perilaku, pengalaman, dan lain sebagainya. Menurut Robbins dan De Conze, gaya pengambilan keputusan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah gaya direktif. Gaya direktif merupakan gaya pengarahan. Para manajer yang menggunakan gaya direktif memiliki toleransi yang rendah terhadap ambiguitas dan bersifat rasional dalam cara berpikirnya. Mereka cenderung lebih efisien dan logis. Pembuat keputusan direktif berfokus pada fakta dan menyelesaikan segala sesuatu dengan cepat. Kecepatan dan efisiensi para manajer dalam membuat keputusan seringkali mengakibatkan mereka mengambil keputusan yang sedikit informasi dengan sedikit alternatif saja. Yang kedua adalah gaya analitis. Para manajer yang bergaya analitis mempunyai toleransi yang tinggi terhadap ambiguitas daripada gaya direktif. Mereka cenderung mengumpulkan berbagai informasi dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Yang selanjutnya adalah gaya konseptual. Para manajer yang bergaya konseptual mempunyai toleransi yang tinggi terhadap ambiguitas. Mereka mempertimbangkan perhatian dalam waktu jangka panjang dan sangat baik dalam menemukan pemecahan masalah kreatif atas masalah-masalah. Mereka yang bergaya konseptual cenderung memiliki pandangan yang luas dan akan melihat banyak alternatif. Tetapi pada saat bersamaan mereka dapat membantu mengembangkan pendekatan idealistis dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah gaya perilaku. Para manajer yang bergaya perilaku mempunyai toleransi ambiguitas yang rendah. Mereka seringkali menggunakan rapat dan musyawarah untuk berkomunikasi meskipun mereka mencoba menghindari konflik. Mereka cenderung mudah bekerja sama, terbuka, menerima saran, sportif, dan menyukai informasi verbal daripada tulisan. Akan tetapi mereka tidak dapat membuat keputusan dengan tegas. Topik selanjutnya adalah tipe keputusan manajerial. Manajer akan membuat tipe-tipe keputusan yang berbeda sesuai dengan perbedaan kondisi dan situasi yang ada. Salah satu metode pengklasifikasian keputusan yang banyak digunakan adalah dengan menentukan apakah keputusan itu diprogram atau tidak. Keputusan-keputusan juga dapat dibedakan antara keputusan yang dibuat di bawah kondisi kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Nah, di sini adalah pengklasifikasian keputusannya. Yang pertama adalah keputusan yang diprogram. Keputusan ini dibuat berdasarkan kebiasaan, aturan, atau prosedur. Keputusan-keputusan ini rutin dan berulang-ulang. Setiap organisasi mempunyai kebijaksanaan tertulis atau tidak tertulis yang memudahkan pembuatan keputusan dalam situasi yang berulang. Contoh, manajer tidak perlu memikirkan penetapan gaji karyawan baru
Karena organisasi pada umumnya memiliki skala gaji untuk semua posisi, manajer juga tidak perlu memikirkan masalah-masalah harian yang akan dihadapi, karena prosedur-prosedur untuk menangani masalah-masalah rutin telah tersedia. Yang kedua adalah keputusan yang tidak diprogram. Keputusan ini berkenaan dengan masalah-masalah khusus, khas, atau tidak biasa, atau mungkin masalah yang baru terjadi. Bila suatu masalah yang timbul tidak cukup diliputi oleh kebijaksanaan atau sangat penting, sehingga perlu penanganan khusus, harus diselesaikan dengan suatu keputusan yang tidak diprogram. Contohnya, keputusan yang harus dilakukan tanpa program, yaitu cara pengalokasian sumber daya organisasi, penanganan lini produk yang jatuh di pasaran, atau mungkin cara perbaikan hubungan dengan masyarakat. Nah, selanjutnya yang terakhir selain keputusan diprogram dan tidak diprogram, ada juga keputusan di bawah kondisi tertentu. Kondisi tertentu yang dimaksudkan adalah kondisi kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Dalam kondisi kepastian, para manajer mengetahui apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang, karena tersedia informasi yang akurat, terpercaya, dan dapat diukur sebagai dasar keputusan. Dalam kasus ini, situasi di waktu yang akan datang adalah dapat diperkirakan dengan pasti. Sedangkan dalam kondisi resiko, manajer mengetahui besarnya probabilitas setiap kemungkinan berhasil, tetapi informasi lengkap tidak tersedia. Dan dalam kondisi ketidakpastian, manajer tidak mengetahui probabilitas, bahkan mungkin tidak mengetahui kemungkinan hasil-hasil. Kondisi ketidakpastian pada umumnya menyangkut keputusan-keputusan kritis dan paling menarik. Yang selanjutnya adalah model pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa model yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Di antaranya, model pengambilan keputusan rasional, model pengambilan keputusan administratif, dan model pengambilan keputusan intuitif. Model pengambilan keputusan rasional yaitu membuat pilihan-pilihan yang konsisten dan memaksimalkan nilai-nilai dalam batasan tertentu. Dapat juga diartikan bahwa model pengambilan keputusan rasional adalah penggambaran individu, bagaimana seharusnya berperilaku untuk memaksimalkan beberapa hasil. Yang kedua adalah model pengambilan keputusan administratif. Pengambilan keputusan yang mana memiliki pandangan terbatas dan tidak lengkap terhadap masalah atau kesepakatan yang dihadapi. Jumlah solusi yang dapat diimplementasikan dibatasi oleh kemampuan pengambilan keputusan dan keterbatasan sumber daya informasi, data, dan pengetahuan yang tidak sempurna, sehingga keputusan terbaik tidak diketahui. Dan yang terakhir, model keputusan intuitif, yaitu model pengambilan keputusan yang berdasarkan naluri atau perasaan dihasilkan dari serangkaian proses pengalaman. Pengambilan keputusan dengan model ini biasanya dikarenakan kurang lengkapnya informasi yang diterima oleh si pengambil keputusan. Yang selanjutnya adalah metode pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan, banyak metode yang bisa dijadikan opsi. Di antaranya adalah yang pertama, metode pengambilan keputusan secara konsensus. Pengambilan keputusan dengan metode ini dilakukan dengan mendengarkan, menghormati, dan partisipasi semua orang. Penggunaan metode ini disarankan untuk keputusan yang memiliki resiko tinggi dalam kompleks. Pada metode ini, semua orang dalam suatu organisasi tersebut berkomitmen untuk menemukan solusi yang didukung oleh semua orang dan dapat diterima. Apabila tidak ada kesepakatan di antara semua anggota, maka solusi dari masalah tersebut akan diberhentikan sementara, dan pada umumnya kesepakatan akan berjalan kaku atau alot. Cara ini biasa dilakukan di bidang korporasi, khususnya bidang kampanye, komunitas lokal, sampai lembaga kemasyarakatan agar terciptanya keadilan dan kesetaraan. Yang kedua adalah metode dengan mengambil atau memberikan perintah. Metode ini umumnya dilakukan oleh para eksekutif. Untuk penerapan dalam mengambil keputusan dengan metode ini tidak perlu berkonsultasi dengan tim atau anggota organisasi lain. Metode ini dinilai efektif karena segala sesuatu berjalan dengan cepat saat tim butuh saran dengan segera. Walaupun demikian, keputusan dengan metode ini sering menghasilkan solusi yang tidak tepat karena
tanpa adanya pemikiran yang matang. Yang ketiga adalah voting. Nah, metode ini digunakan dengan pemungutan suara dari semua anggota untuk mengumpulkan masukan tanpa membutuhkan waktu yang lama. Sebagai penanggung jawab dari pengambilan keputusan dengan metode ini, harus disiapkan beberapa opsi solusi yang bisa dipilih oleh tiap anggota. Untuk itu, para anggota bisa memilih dengan opsi yang terbaik, maka harus dipaparkan terlebih dahulu informasi mendetail tentang masing-masing opsi. Nantinya, keputusan yang diambil merupakan hasil terbanyak dari vote tersebut. Penerapan metode ini berarti juga turut menegakkan sistem demokrasi dalam pengambilan suara atau pengambilan keputusan. Yang keempat adalah berkonsultasi. Jadi, metode ini pengambilan keputusan dilakukan dengan cara mengundang orang lain untuk memberikan saran dari suatu permasalahan di dalam organisasi. Tentu saja, orang yang dimintai saran adalah seorang pakar, seperti konsultan yang dianggap memahami masalah tersebut. Dengan metode ini memang tidak memiliki banyak perdebatan dan evaluasi, akan tetapi membutuhkan waktu yang lama karena mempertimbangkan berbagai saran yang harus diterima beserta alternatifnya. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi. Nah, metode ini dapat dilakukan apabila memiliki rekan kerja tim lain yang memiliki perspektif berbeda dan bisa memberikan solusi secara seimbang. Dengan metode kolaborasi ini dapat ditemukan solusi dengan tim lain yang dapat menemukan ide yang tepat. Sekarang kita masuk pada proses pengambilan keputusan. Banyak manajer yang harus membuat suatu keputusan dengan metode-metode pembuatan keputusan informal untuk memberikan pedoman bagi mereka. Sebagai contoh, manajer dapat menggantungkan pada tradisi dan membuat keputusan sama seperti dibuat untuk masalah atau kesempatan serupa di waktu yang lalu. Mereka juga dapat menarik wewenangnya dan membuat keputusan berdasarkan nasihat dari seorang ahli, pakar, atau manajer atasannya. Nah, Simon sendiri menyatakan terdapat 4 tahapan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah kecerdasan, kemudian rancangan, pilihan, dan implementasi. Kecerdasan terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi pada organisasi. Masalah apa yang menjadi sebab, kemudian di mana terjadi masalah tersebut dan apa akibat yang dialami perusahaan atas masalah tersebut. Yang kedua adalah rancangan, yakni melibatkan identifikasi dan pencairan berbagai solusi masalah. Yang ketiga adalah pilihan, yakni tentang memilih alternatif solusi yang ada. Dan yang terakhir implementasi, yakni tentang membuat alternatif yang dipilih dan dapat bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik kerja solusi tersebut. Ada juga pendapat lain mengenai proses tahapan pembuatan keputusan, yakni mencakup pemahaman dan perumusan masalah, kemudian pengumpulan dan analisa data yang relevan, kemudian pengembangan alternatif-alternatif, yang keempat evaluasi alternatif, kelima pemilihan alternatif terbaik, keenam implementasi keputusan, dan yang terakhir adalah evaluasi dari hasil-hasil keputusan. Oke, sekarang kita masuk ke topik terakhir, yaitu pengambilan keputusan bersama kelompok dan pengambilan keputusan sendiri. Pengambilan keputusan merupakan memilih di antara beberapa opsi dan kemungkinan. Banyak perbedaan pendapat terkait dengan efektivitas antara pengambilan keputusan secara individu dan kelompok. Secara kelompok, waktu yang dibutuhkan lebih lama. Akan tetapi, dengan pengambilan keputusan secara kelompok akan menghasilkan yang lebih baik, dikarenakan dengan cara ini dapat mengikut sertakan spesialis dan ahli dalam pengambilan keputusan. Namun, pengambilan keputusan secara individu juga dinilai memiliki segi positif karena tidak memerlukan waktu yang panjang dan semuanya dapat segera bekerja setelah keputusan ditetapkan. Nah, di sini adalah kelebihan dan kekurangan dari pengambilan keputusan kelompok. Dalam kelebihannya, informasi lebih lengkap
Jadi dalam kelompok pastinya akan banyak pengalaman dan pandangan dari banyak orang, sehingga akan lebih banyak referensi dan informasi yang dapat untuk menemukan solusi dan membuat keputusan. Yang kedua, banyak alternatif yang muncul berkaitan dengan poin itu, karena memang banyak orang yang bisa memberikan informasi yang lengkap, sehingga mengidentifikasi lebih dari banyak kemungkinan, apalagi kelompok tersebut memiliki berbagai keahlian dan latar belakang yang beragam. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan terlaksananya hak orang banyak. Jadi dengan pengambilan keputusan kelompok, seperti ketika seorang manajer mendengarkan saran dari setiap anggotanya, yaitu sebagai hak dari para anggota tersebut. Kemudian yang terakhir, keputusan berkelompok lebih diterima, ya karena memang hasil dari musyawarah atau saran dari banyak orang, maka keputusan berkelompok lebih mudah diterima oleh banyak orang juga, karena sudah mendapatkan persetujuan lebih dari banyak orang. Namun, ada beberapa kekurangan dari pengambilan keputusan secara kelompok. Yang pertama tentu saja adalah memakan waktu, karena memang diperlukan diskusi yang panjang dan juga waktu untuk rapat-rapat. Nah, yang kedua, dominasi minoritas. Jadi tidak mungkin dalam satu kelompok akan terwakili semua kepentingan dalam organisasi. Kesempatan ini biasanya digunakan oleh anggota kelompok untuk memenangkan kepentingan orang-orang tertentu dalam organisasinya yang sengaja atau tidak sengaja diwakili. Hal tersebut memungkinkan mendominasi kepentingan orang yang tergolong minoritas. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab jadi tersamar. Nah, jadi jika keputusan itu individu, maka jelas siapa yang akan bertanggung jawab. Namun, jika keputusan dilakukan secara berkelompok, maka tanggung jawab individu menjadi gugur dan menjadi tanggung jawab bersama, sehingga ada kemungkinan tanggung jawab jadi tersamarkan dan akan saling melempar. Nah, apabila kita lihat dari segi keefektivitasannya antara keputusan berkelompok dengan individu, maka hal ini tergantung dari sudut mana atau kriteria apa yang dipakai atau dijadikan patokan efektif. Bila diukur dengan derajat akurasi keputusan kelompok lebih akurat dan banyak fakta yang membuktikan bahwa keputusan kelompok lebih baik daripada keputusan perseorangan. Namun, tidak berarti bahwa secara bersama kelompok lebih bermutu dari perseorangan. Apabila keefektivitasan dilihat dari kecepatan, maka keputusan individu atau perseorangan lebih efektif. Jika diukur dari keefektifan, dilihat dari dukungan, persetujuan, keputusan lebih efektif dari individual. Pada intinya, pengambilan bentuk mana yang akan dipakai bergantung pada aspek yang dipentingkan, yaitu efektivitas atau efisiensi. Ya, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.